Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Sampurasun. Amin. Sebelah sana belum Sampurasun. Amin. Itulah warga Jawa Barat tagline-nya. Tepuk tangan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Pada siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan acara orientasi nasional terkhusus buat pengurus 30 provinsi yang sudah hadir dan sudah standby dan dimulai Kamis. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kasih seluruh Indonesia. Salam dan salam semoga curahkan ke baginda Rasulullah Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, keluarganya, dan tak lupa kepada kita semuanya yang mudah-mudahan istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat, yang selalu kita banggakan, Ketua Umum PAPSI, doktornya masih tertunda, Dr. Peri. Teruskan, Dr. Peri Radiansyah STMM. Tandanya semua anggota mengenal sampai ke dalam-dalamnya. Setuju? Setuju. Ketum kita yang satu ini luar biasa. Semoga Allah memudahkan segala perkara dan Allah ridho akan organisasi yang kita cintai ini. Amin. Yang saya hormati perwakilan dari Bapak Menteri Desa yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh, sebentar lagi jadi sekjen ya Pak, 3 tahun lagi ya. Aminkan saja. Aminkan saja. Amin. Semua yang mendukung kita wajib sukses, amin. Amin. Bapak Dr. Agus Tomi masih dan juga banyak sekali jabatannya. Sekarang juga masih kuliah, sarjana hukum lagi kan, yang standby mendukung PAPSI 1x24 jam di telepon datang wajib hadir. Alhamdulillah. Di sini hadir di tengah-tengah kita Ananda yang alhamdulillah sudah hadir. Kalau saya bilangnya adik aku wakil bupati Abang Hijau Purwakarta. Tagline-nya adalah petani jadi wakil bupati. Hatur nuhun ade sudah berada di tengah-tengah kita dari Indonesia Raya ini. Yang saya hormati segenap panitia, Ibu Sekjen yang belum dilantik, Mbak Ezi Uni dari Padang, udah sebulan di sini bolak-balik, tapi alhamdulillah bahkan makin betah katanya di Jawa Barat ini. Berikutnya ada Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Ibu Dr. Listi. Nah, ini Ibu Dr. Listi Yunusari, saya perkenalkan. Beliau itu kalau misalnya mau ikutan berpartisipasi bisnis, datanglah ke Bu Dr. Listi. Semuanya nanti akan diberi cara berbisnis dan cara menghasilkan duit, insya Allah. Tapi kalau misalnya hari ini minta duit, tidak boleh katanya. Segenap pengurus yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dari penjuru 33 atau 30 yang sudah terbentuk izin ketum sudah hadir di Purwakarta sebanyak 170 perwakilan dari masing-masing provinsi dan juga pengurus pusat. Yang pertama, saya selaku ketua panitia dalam penyelenggaraan orientasi nasional ini memohon maaf atas nama panitia. Pergeseran waktu, pergeseran nama, pergeseran hal-hal teknis mohon dimaafkan. Karena dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, Bapak Kepala Staf Presiden yang menjadi Dewan Pembina kita menginstruksikan ketika sosok jenderal sudah besok harus dilaksanakan, saya
tidak bisa. Mau maju pun juga harus banyak perhitungan. Sehingga ketika diinstruksikan tempat di Purwakarta, izin adik Pak Wakil Bupati, saya menawarkan diri, jangan di Purwakarta, saya sudah bosan di Purwakarta. Saya maunya di Bali, Jenderal, izin, atau juga di Papua. Ada orang Papua ada? Ada. Orang Papua? Luar biasa. Wow. Keren ya, alhamdulillah. Saya mau di Papua, izin Jenderal. Tapi kata beliau, janganlah. Hari ini dikhawatirkan ada perkembangan baik secara politis dan juga keterpentingan yang sangat betul-betul penting, sehingga saya harus bisa bolak-balik saja. Minimal 40 menit harus terjangkau. Bahkan saya menyampaikan adek bahwa kata saya tuh, Pak izin Jenderal, gimana kalau misalnya di Banten aja di Serang macet nggak bisa. Padahal tadinya saya ingin melihat perkembangan kabupaten lain, izin deh. Ini mengingatkan saya ketika dulu tantangan terberat saya menjadi Sekjen Advokasi Nasional. Waktu itu menghadirkan almarhum Pak Cahyo dan ketua DPRD-nya adalah RI-nya Pak Ade Komarudin. Di sini pula, di situ Kang Deddy Mulyadi selaku bupati menjamu orang-orang se-Indonesia Raya dengan air mancur dan juga makan malam. Tapi hari ini mudah-mudahan bapak-bapak yang udah sangat jauh berkenan nanti juga tidak kapok untuk datang ke Purwakarta. Kalau misalkan ada yang datang ke rumah saya tuh sayangnya tidak ada terus, itu mohon dimaafkan. Berikutnya ada yang mondoknya juga di homestay karena tidak kebagian tempat, izin dan jauh. Hotel kita itu kalau misalnya sudah Indonesia berkumpul, izin itu pun juga tidak memadai sebetulnya. Sehingga maaf kalau misalnya ada yang transit di pesantren, atas nama saya Ningsi Partini selaku ketua panitia memohon dimaafkan. Retret ataupun orientasi ini juga memakan waktu 3 hari. Hari ini adalah hari pembukaan ketika kita semua pengurus harus dibekali dengan semangat. Kita mengikhlaskan diri dalam kesibukannya untuk mengawal cita Presiden Republik Indonesia. Karena kita, BPD adalah ujung tombak daripada sebuah perjuangan. Dan tentunya ketika sudah ujung tombak, ujung-ujungnya adalah ujung tombak. Tepuk tangan untuk semuanya. Ujung tombak. Hal yang paling hari ini kita harus sama-sama apresiasi terhadap para pejuang ini adalah bagaimana keterlibatan program nasional itu pun juga menjadi bagian terpenting untuk tupoksi kita di masing-masing BPD di wilayah Indonesia ini. Banyak program yang hari ini digelontorkan ke desa tidak transit lagi ke APBD, tapi minim untuk bagaimana pengawasannya, izin Pak Kepala SDM. Sehingga kolaborasi daripada pemagangan ataupun juga pengawas pendamping desa ini menjadi bagian terpenting. Kami BPD siap untuk menghantarkan, mengawal, mengevaluasi, mengawas program-program yang digelontorkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Astagita. Dengan catatan bahwa kami pun juga diapresiasi dalam bidang kesejahteraan. Setuju? Setuju. Setuju. Bahkan saya sudah membuka ruang di mana kedepannya itu bahwa kemampuan keuangan desa untuk menjadi standarisasi apresiasi terhadap teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas nama panitia. Mohon dimaafkan sekali lagi, bukan berarti saya tidak mampu ataupun tidak ingin menyenangkan bapak-bapak dan ibu semuanya. Ini ada yang sampai kalau dari Ambon, izin Pak, 22 jam itu hanya dalam perjalanan menuju ke airport. Belum lagi mereka transit di Surabaya, Adewabu, dan kesini harus pakai kereta. Ada yang kesasar ke Kompok, malah kebawa ke Karawang lagi. Ada itu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ada yang sudah hampir setengah hari di STS tidak tahu mesti kemana. Itu juga menjadi bagian saya memohon maaf sekali lagi atas nama Pak Kepala Staf Presiden dan mohon doanya juga untuk Bapak Jenderal Dudung. Semoga hari Senin
dalam apel akbar bisa dilancarkan. Izin menyampaikan hari Senin kita pelantikan di Pendopo Kabupaten Purwakarta, yaitu di alun-alun Pasanggerahan. Ini orang salah ketum menyampaikan mau 25.000. Jadi semua orang Sepolda Jabar semuanya tertuju ke Purwakarta. Dengan kondisi macet segala, kata saya izin ketum, opini yang dibangun adalah bagaimana memacetkan Purwakarta. Jadi mohon maaf kiranya kemarin saya sampaikan ke Pak Gubernur, sebetulnya ini yang mau datang berapa? Paling kata saya maksimalnya di 5.000. Itu pendopo tidak cukup, tapi mudah-mudahan itu juga cukup. Artinya apa? Hari ini dengan hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia, semoga hari Senin pelantikan masih akan bisa terlaksanakan di Pendopo Kabupaten Purwakarta. Karena sekali lagi organisasi yang legalitasnya dari Badan Permusyawaratan Desa adalah hanya satu, yaitu DPD. Papsi. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika semangat teman-teman menghantarkan saya harus ikut capek pada pertemuan ini, saya ikhlaskan. Semoga semuanya menjadi pahala kebaikan. Semoga semuanya kembali ke kampung masing-masing dengan selamat. Amin. Dan bisa menikmati makanan Purwakarta walaupun harus beli sendiri. Ada yang mengeluh ke sini pakai duit sendiri tanpa SPPD. Saya sebetulnya banyak nangis, ada yang mau, karena ya Allah kok orang itu sampai sebegitunya gitu ya. Masya Allah, iya sampai menabung. Yang kemarin yang dari Ambon saya itu perempuan-perempuan mandiri mana dari Ambon? Ada. Iya, bukan sampai itu. Ya, mohon maaf pada 2 hari 2 malam tidur di rumah saya tapi tidak pernah ketemu dengan yang seperti katanya. Betul dia itu. Jadi mohon kiranya dimaafkan aku itu. Ya, enak sekali. Setiap hari saya sungguhin saya asam, biar asam tapi nikmat katanya. Aduh, izin Pak Jenderal. Izin ini Pak Jenderal dulu menelpon. Saya harus apa? Aduh, izin tadi. Mas, ketika dipanggil kita. Ada ruas cinta teh, tapi diet cenah. Ente ingat ke aing teh nya. Luas dulu. Ini dari Indonesia Raya sudah berkumpul untuk Bapak Jenderal luar biasa. Izin Bapak Jenderal sudah berkumpul ini kami dari Indonesia Raya. Izin pindah kali, izin Jenderal. Izin Jenderal. Ini kami sudah berkumpul. Halo, izin Jenderal. No, tepuk tangan betul. Salam hormat, saya lagi di podium izin. Siap, ya, siap. Aduh, sobat sepatu cek, naik cek gombak. Ngantet deh, ngantet banyak. Astagfirullahaladzim. Intinya ketika semuanya semangat, semuanya solid, tidak ada tantangan berat di organisasi itu adalah soliditas. Betul tidak deh? Betul. Ketika semuanya solid, saya di Sumat ini mewakafkan diri untuk sahabat-sahabat semuanya. Lalu saya sekarang berseluncur dari DPRD Purwakarta dan jadi DPRD desa. Dan saya di SK-nya bukan Purwakarta, tapi saya SK-nya di Subang. Jadi saya insya Allah mewakafkan diri. Yang penting sahabat-sahabat semuanya yang dari Manado, yang dari Aceh. Aceh paling pertama ke rumah saya. Bapak izin Bapak tidurnya di luar terus. Istrinya lagi sakit tapi tetap bersemangat ya. Alhamdulillah semuanya. Ketum Peri ini menguatkan kita bahwa sekali lagi organisasi itu butuh keikhlasan, butuh kerja keras dan kerja cerdas. Semoga semuanya Allah kembalikan ke kampung halamannya masing-masing dengan selamat dan sampai di keluarga yang berbahagia. Itu saja saya atas nama Ketua Panitia. Mohon maaf sekali lagi. Semoga Allah memberikan ridho untuk langkah-langkah organisasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum PP PAPSI kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ferry Radiansyah STM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun itu salam kehormatan orang Pajajaran. Jadi apabila ada salam itu mungkin perkenalkan kami untuk menyampaikan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala BPSDM Kemendes RI, beliau mengajari saya untuk selalu bersedia melayani orang-orang desa. Jadi Pak Dr. Agus Tomi Masih, MDes, PLG ya Pak. Aplaus semuanya. Saya terkesima sekali karena surat yang dikirim Eji itu jam 2 malam. Jadi Pak Kepala ini, teman-teman yang terhormat, apabila teman-teman suka dikoreksi sama pendamping desa, SK-nya ini dari Pak Kepala ini. Teman-teman mau jadi pendamping desa? Mau nggak? Harus. Yang purna kalau jadi pendamping desa ya harus daftar ke Pak Kepala. Alhamdulillah beliau telah memberikan sebuah motivasi kepada saya dan suka ngajak kalau ada kunjungan ke provinsi-provinsi, memberikan pencerahan-pencerahan yang memang dengan Pak Mendes ini luar biasa kompeten. Jadi telah memberikan warga terbaru dan Kemendes RI ini rumah besar bagi kepala desa, BPD dan perangkat desa seluruh Indonesia. Yang terhormat Adinda ya, 40 tahun soalnya dari bawah saya 43 tahun. Wakil Bupati Purwakarta, saya tahunnya di YouTube Hanjo. Jadi beliau sangat luar biasa sekali. Dikirain umurnya 40 tahun, ternyata baru 40 tahun. Beliau telah memperkenalkan cara bertani dengan baik. Dan saya sebagai orang tani, saya belum bisa mengikuti jejak beliau. Dan karena beliau sangat pintar, itu bisa gaul dengan Pramono Ananda. Terus terakhir dengan Mat Ali. Ada orang Sultan di sini. Nah, saya itu Bang Jo, saya tahunya dari Mereka. Jadi waktu teman-teman dari Sultan ngomongin Bang Jo, itu saudara saya dari Purwakarta. Dikirain bos timah di sana. Ternyata orang Purwakarta yang bisa membangun daerah-daerah lain. Aplaus teman-teman. Saya senang sekali Bang Jo bisa berkumpul di sini. Dan beliau adalah masa depan orang Purwakarta, insyaallah. Amin. Pak Kepala yang terhormat, Bang Jo yang saya banggakan, ini adalah calon pengurus pusat. Munas BPD, hasil Munas BPD 7 Mei 2029 yang dilaksanakan di Kemendes. Calon pengurus pusat ini ada 140 sekian. Dan hari ini berkumpul untuk diorientasi dan titik sama aja ya. Jadi ini adalah ajang pembekalan yang dulunya hanya aktif pengurus pusat masa bakti pertama, masa bakti kedua saya. Jadi PAPSI ini didirikan 25 November 2020 dan berakhir kemarin 7 Mei 2026. Ini SKT Kemendagri. Jadi bukan kami ini bukan LSM. Karena di PAPSI ini kecuali ketua umum saja. Kemarin saya udah mundur diri 4 kali Pak.
udah agak ngurus desa ini kan. Jadi dari mulai saya mendeklarasikan diri PAPSI menjadi Korlapnas demo kepala desa PPD dan merevisi undang-undang sampai keluar PP, itu perjuangan saya udah cukup ya. Kata teman-teman nggak mau ditinggal satu periode lagi, jadi ya saya harus mewakilkan diri. Jadi inilah sebuah kabinet Indonesia Raya. Itu organisasi desa yang saya berani taruhan. Saya ini pernah menjadi ketua majelis desa Abang-Abang. Yang pengurusnya dari Sabang sampai Merauke itu hanya PAPSI. Ada organisasi desa orang Kalibata. Saya menanyakan di Kalibata ada desa kan? Di Kalibata itu di Jakarta. Masa organisasi desa orang Kalibata? Jadi kalau om itu jangan kelebihan. Nanti banyak ditertawain sama orang-orang yang tahu kan. Pak Gaban sama Pak Wabub, ini adalah anggota BPD asli di tiap daerah. Adapun subsidi pengetahuan dan SDM, kita mengangkat orang-orang hebat. Jadi ada Bu Neng Supartini, beliau ketua panitia yang ditunjuk langsung sama Pak Dudung. Jadi saya nggak bisa nolak. Hari ini tidak bisa pulang minggu. Bu Neng untuk menyukseskan kegiatan itu luar biasa sekali. Karena harus sprint, asalnya kita temanya retreat nasional, kita harus berubah menjadi orientasi nasional. Tapi substansinya sama. Nah, Bu Neng yang luar biasa sekali di rumahnya, Pak Kepala Pak Wabub itu ada 100 orang anggota PPD udah 3 hari. Teman-teman, ini ada Bu Listi. Coba berdiri Bu Listi. Nah, Bu Listi ini adik iparnya Wakil Gubernur Banten. Alhamdulillah, kalau ke Banten insya Allah lah. Ini jawara ya. Jadi alhamdulillah ada beberapa alumni yang sudah di PAPSI ini sudah menjadi aset-aset negara. Jadi ada Kang Mas Naidi, Ketua KPU. Nah ini mantan Ketua PAPSI. Ada Bung Dedi juga, Bung Dedi. Nah ini nanti teman-teman akan ada pelantikan ikatan purna anggota BPD seluruh Indonesia. Jadi presidium pusat, wilayah sama sampai kecamatan. Tahun ini ada pengisian anggota BPD seluruh Indonesia dan mungkin akan ditampung di purna BPD. Kalau jumlahnya 600.000, sekarang anggota BPD 600.000, kalau setengahnya itu jadi purna, berarti purna IKA ini mempunyai anggota 300.000 ke depan. Ini salah satu kalau orang politik itu bilang aset elektoral. Tapi kita nggak pernah bikin KTA, karena KTA ini kan teman-teman yang terhormat, yang saya banggakan, ini adalah kabinet kedua saya. Saya nggak bisa mundur, Pak Menteri juga nolak. Akhirnya saya siap memimpin kembali. Saya mau nanya, rekan-rekan siap gak? Siap. Yang keras dong. Siap gak? Siap. Biasa, kita lihat ya. Semangat. Walaupun belum makan, ayo berdiri. Kalau saya sebutkan BPD, bersatu, berjuang, bermartabat. PAPSI, jaya. Dua kata? Tiga. Indonesia, maju. BPD Bersatu, berjuang, bermartabat. Semangat, kepala tangannya ke atas. Katanya siap diurus pusat. BPD Bersatu, berjuang, bermartabat. Jaya. Buruan kata. Indonesia, maju. Indonesia, jaya. Terima kasih. Yang pertama
ingin menyampaikan Pak Kabar dengan Pak Wakil Bupati sekitar laporan. Dulu kita konsolidasi adalah sebuah gerakan moral. Jadi saya dibantu sama beberapa orang lebih. Saya ingin mengenalkan. Yang pertama adalah Kang Pendi. Kang Pendi mana? Nah, Pak Kabar, jadi Kang Pendi ini yang bantu surat-surat saya. Terus ada Kang Ibnu. Nah, gimana? Oh, Mengawasi. Ada Hilman yang ada di mana ini maksudnya? Jadi dari 4 orang, 5 orang sekarang anggotanya tidak lebih dari 500 ribu. Biayanya dari mana kami beri? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin sama Bapak. Jadi hanya PABSI ini organisasi desa yang memang saya juga nggak tahu seluruh kabupaten, seluruh provinsi itu ingin dilatih. Jadi di PABSI saya bikin buku. Buku itu adalah arah perjuangan PABSI. Kapan-kapan Pak Badan, Pak Wakil ini harus baca. Saya merenungi sebuah desa di Indonesia yang memang sudah tidak layak lagi kalau dibahas dulu ya 2020. Karena kami merasakan ada ketidakadilan yang luar biasa tentang BPD. Jadi BPD ini Pak, sebelum ada Republik ini ternyata Republik ini BPD itu sudah ada. Perjalanan panjang sampai dilegitimasi oleh Undang-Undang Pemda tahun 99, namanya Badan Perwakilan Desa. Tugasnya banyak, dari mulai sebagai DPR desa, sebagai majelis desa, sebagai inspektorat. Jadi ada Permendagri, Apip yang mendorong teman-teman ini supaya sebagai inspektorat. Semua banyak, rumpuk ada 58 poin tusi dari negara. Tapi luar biasa sekali. Tunjangannya ada yang 150.000, yang paling besar itu adalah di Kuting, di Bekasi ada yang 3.600.000, ada yang 4 juta. Tapi saya kalau yang besar itu nggak usah dibahas. Nah, 5 tahun kami mengadakan konsolidasi Pak. Dalam 1 tahun PABSI ini bisa terbentuk ke 19 provinsi. Nggak tahu biaya dari mana saja. Kami bisa berangkat, nggak bisa pulang. Sudah melantik bingung, nggak bisa bayar hotel, dan terus seperti itu. Tapi ya itulah, Allah itu luar biasa. Saya mengadakan rakernas itu yang hadir itu minimal 2.000. Dan besok yang hadir ke sini kalau nggak disebut Pak Jo, ke rumah Pak Jo ini, yang terdaftar ini udah 7.000. Organisasi desa lain mengadakan 2.000 saja, udah susah, dia harus bawa yang kecil. Orang Taruna udah SD dibawa. Ini PABSI nggak? Asal PABSI itu satu, asal tangan saya mas darah. Gitu kan? Nah ini salah satu yang memang harus berevolusi. Jadi masa bakti pertama adalah pengorbanan Ngawulan Agusti. Jadi kita pengorbanan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul tidak? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang berkorban untuk orang banyak. Dari Pulau Komodo ada Pak Anwar ya, Pak. Dia memperjuangkan 2.000 penduduk Komodo. Pak Anwar ini. Pak Anwar ya, udah berapa hari ini? Sini. Udah 10 hari? Banyak uang ya? Jual Komodo? Jual motor. Silakan Bapak duduk. Dari Pulau Rote juga ada Pak Martin. Jadi kemauan mereka itu luar biasa. Ada harapan yang memang di PABSI itu tidak bisa dinilai sama uang. Hal ini yang menjadikan
anggota BPD sekarang jadi seisi. Wah, banyak lah ceritanya. Diperebutkan oleh beberapa ini kan. Cuman manggil saya ngumpet. Jadi 2000 sampai 2026 ini perjuangan yang memang bagaimana merepresentasikan perjuangan Wahidiyah di Jawa Timur. Masa bakti yang kedua ini adalah berdesa sudah selesai, kita harus bernegara, berbakti terhadap negara, terhadap bangsa. Maka pada akhirnya di Rapimnas, Pak Jo, Pak Kepala Badan, kita deklarasi menyukseskan asta cita Pak Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Pak Gibran. Setuju ya? Kita bikin satgas, walaupun nggak punya uang. Tapi satgas ini insya Allah kalau dibandingkan dengan satgas yang lain, kami lebih baik. Betul tidak? Kami membentuk satgas, ya banyak program yang memang ada uang. Mudah-mudahan ada uang ya ke depannya. Yang pertama adalah desa bersinar, desa bersih dari narkoba. Sampai hari ini udah ada 15 provinsi yang MOU dan kita akan home terus. Maksimal Agustus sudah selesai. Nanti ada surat edaran dari Pak Menteri untuk Pusdes tentang desa bersinar. Saudara-saudara setuju? Setuju nggak? Nah, nggak pernah setuju nggak? Mohon dianggarkan 5 juta sampai 10 juta di desa. Setuju? Setuju nggak? Diperubah nanti anggarkan untuk tes narkoba. BPD sama kepala desa sama perangkat desa, oke? Jadi kami akan menjalankan hal-hal yang memang belum dilakukan. Ada juga satgas yang lain banyak lah program-programnya. Ini bagian dari pengabdian kami. Tadi saya ada amanat dari Kang Jo. Kalau 573.000 anggota BPD bertani dengan konsep Bang Jo mungkin luar biasa ini. Karena saya juga baru kali ini mendengar orang begini kan, bertani tanggung dengan bayam, tapi 1 bulan bisa menghasilkan minimal 16 juta. Bayangkan. Jadi satu komunitas bisa menghasilkan 16 juta. Kalau satu negara bisa menghasilkan berapa ya? Nah ini kebutuhan luar biasa. Nanti bisa ngobrol teman-teman. Jadi konsep bertani ketahanan pangan di desa yang akan dikembangkan sama Bang Jo secara masif silakan. Itu salah satu diskusi saya sambil menunggu. Nah hal-hal teman-teman yang akan dilantik pada hari ini dengan sangat hormat, saya sangat salut sekali. Dan ini adalah bagian terpenting 2 hari di sini dengan keterbatasan kita semua. 1 hari lagi di lapangan. Izin Pak Kabar nanti dilantik sama Pak Ketua Dewan Pembina dengan Bapak BPD Indonesia, kebetulan Pak Mendes ya, Bapak BPD Indonesia. Jadi kami ingin memperlihatkan. Jadi PAPSI ini tidak jauh kandang, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul. Dimanapun kami berkumpul, disitulah kami ada. Jadi jangan sampai hanya kumpul di Kemendes, kumpul di Kemendagri. Kita udah semua Indonesia sudah kita adakan, tapi alhamdulillah soliditas teman-teman sangat luar biasa. Mari kita kita energi positif ini kita sebarkan kepada teman-teman yang lain. Terus para ketua provinsi yang menjadi pengurus pusat, saya mohon rombongan yang sekarang datang, besok datang itu diatur sedemikian rupa. Yang datang itu bukan 10-20. Jadi Pak Ketua Pelaksana kasihan, udah gak bisa tidur 2 minggu ya. Jadi banyak HP yang memang bisa masuk, jadi kurang kondusif. Tolong Pak Ketua Provinsi, diamankan, Ibu Ketua Provinsi, semuanya disaring berkoordinir.
Mudah-mudahan sampai Senin kita aman ya nanti. Setuju ya? Semua sudah disiapkan sama kita semua. Jadi teman-teman jangan pesimis. Terus kita akan timbangkan PUBG sampai bermanfaat di rakyat desa. Setuju ya? Yuk. Siap semuanya? Siap. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan ucapan selamat datang dari Purwakarta kepada yang terhormat Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Habibin. Kami persilakan. Ini kan dipegang atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. 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 Oh, bisa semuanya. Yang saya hormati serta saya banggakan, kenapa saya tulis dan tentu saya salah, karena saya baru bertemu sama saudara-saudara saya. Kalau ketua panitia mah itu mak saya. Jadi dulu sebelum saya jadi pejabat, ya sebelumnya jadi emaknya. Bahkan yang punya duit yang minta sama emaknya. Dan alhamdulillah hari ini gitu kan kita semua bisa berkumpul di bulan barokah ini. Intinya tujuan kita ini silaturahmi. Karena kewajiban kita tidak melihat dari suku dan agama. Pada dasarnya kita semua dikumpulkan di dalam kehidupan kita pertama, kewajiban kita adalah silaturahmi. Bahkan rezeki datang karena silaturahmi. Bahkan Abang Ijo seorang petani Januar Bupati karena banyak silaturahmi. Tepuk tangannya. Yang saya hormati serta saya banggakan Kepala DPSDM Kementerian Desa, Kang Dokter, ini udah orang Jawa Barat, Kang Dokter Agus Tommy Masih MD PLG. Selamat datang di Purwakarta, Kang. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bisa hadir, berarti kalau sudah support beliau ke depannya PUBG bisa sukses semuanya. Amin. Dan yang saya hormati serta saya banggakan Kakang Prabu, Ketua Umum Pengurus Pusat PUBG Haji Ferry Radiansa ST. Nanti kita akan bahas bagaimana. Yang saya hormati serta saya banggakan mak saya, walaupun saya tidak dilahirkan dari rahimnya, tapi saya sangat bersyukur karena beliau ini itu mentor. Kalau salah ya salah, kalau yang benar ya benar. Jadi beliau itu tidak melihat bahwa pendekatan beliau itu ada kepentingan pribadi, tapi beliau senang apabila beliau punya anak didiknya bisa sampai sukses dan bermanfaat untuk orang banyak. Siapa lagi kalau bukan Haji Neng Supartini MN. Saya selalu bilang, kalau beliau mah bertarung, ya bertarung pokoknya. Makanya tadi saya izin dulu Pak Kepala SDM. Kalau ini kan Pak Desi, saya mau izin ke emak, mau bikin organisasi istri. Jadi ikatan suami takut istri Pak. Kita tuh bukan gak berani sama istri itu, cuma dia lebih berani gitu ya. Yang saya hormati serta saya banggakan PP Pak Desi periode 2026-2032 serta Presidium IKAPAP Desi. Dan yang saya hormati anggota Satgas Nasional Astacita PUBG. Ada Satgasnya keren ini. Kalau ada Satgasnya itu keren. Karena pentingnya Satgas itu gitu kan, di mana melihat teritorial, di mana informasi masing-masing wilayah, dengan adanya Satgas saya yakin lebih profesional dengan depannya. Dan yang saya hormati Ibu Risti
yang dimana Ibu Risti ini sama juga bertarung. Kalau rekan-rekan gitu kan membahas tentang ekonomi, masalah bisnis, saya yakin jangan jauh-jauh dari Ibu Risti pokoknya. Jadi beliau ini Anda paham, saya mengerti. Kalau Anda nggak paham-paham, Ibu nggak ngerti tujuan Anda. Jadi harus ngerti ya Bu ya. Saya selalu Ibu, selamat datang di Purwakarta, dan tidak lupa saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para tamu undangan dan saya Abang Ijo Hafidin. Ini nama asli, bukan pengen dipanggil Abang. Jadi KTP saya tuh di seluruh dunia tidak ada yang sama. Nama saya tuh Abang Ijo Hafidin. Ini serius. Mungkin dulu almarhum bapak saya janjian sama pacarnya di lampu merah. Jadi kalau di Jawa Timur tuh lampu merah Abang Ijo tuh. Kenapa kata saya tuh Pak, nama saya harus Abang Ijo. Di dalam kehidupan gitu kan, contoh kita bawa kendaraan, mau motor, mau mobil, dikala lampunya merah jangan dipaksakan. Kalau kita memaksakan ditabrak orang tetap salah, karena sudah dilarang, karena merah. Tapi kalau sudah hijau gitu kan, mau digas, nggak pakai rem, mau didorong, bebas. Itu pun di dalam kehidupan kita jangan memaksakan. Apalagi istri yang sedang mens, jangan dipaksakan. Di dalam agama nggak boleh, itu penyakit pokoknya. Terus apa hafidinnya gitu kan? Hafidinnya menjaga silaturahmi. Bagaimana kita beragama? Pada dasarnya kita lahir ke dunia, kita tidak punya orang dalam. Tapi kunci sukses itu yang saya alami. Selama kita berbuat kebaikan kepada sesama, kebaikan akan berpihak kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat atau zalim terhadap seseorang, tunggu saja saatnya dan waktunya. Jadi ngapain sih hidup harus jahat sama orang? Benar nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Dan saya yakin keluarga besar Pak Bresi orang-orang baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jma'na ma'aradduhu min hajati ya Allah. Bagi rekan-rekan di luar pada agama Islam mampu doa. Yuk kita berdoa bersama. Tujuan kita hari ini kita bersilaturahmi. Pastinya langkah kaki kita punya harapan besar, punya cita-cita besar membangun bangsa ini. Mudah-mudahan doa kita bersama menjadi doa yang diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allahumma jma'na ma'aradduhu min hajati ya Allah. Sebutkan hajatnya, punya permasalahan, punya penyakit, karena hidup itu ujian. Kalau ya kita nggak bakalan dilatih sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan doa kita semua ada dalam ridho Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tujuan hidupnya untuk beribadah. Wa hajatan dunya wal akhirah, ma'as salamati wal afiyati wal barakah, ya hurmati wa barakati untuk kita semua hidup yang berkah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati serta saya banggakan, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, izin sedikit saya menyampaikan pesan dari Bapak Bupati. Kami pemerintah daerah mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami Kabupaten Purwakarta dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis ini. Hadirin yang saya hormati, desa merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa-desa di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, legasi desa, serta penyalur aspirasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Kalau saya membaca ini, saya jadi kaku. Yang penting pesan dari Bapak Bupati, selamat datang. Kalau ada apa-apa, kami pemerintah daerah dan saya pribadi di saat Ibu Bapak ada di Purwakarta, jangan sungkan-sungkan main
ke rumah dinas Abang Ijo, karena rumah dinas Abang Ijo selama menjabat terbuka untuk masyarakat luas. Jadi rumah dinas Abang Ijo itu Pak Bu hampir 24 jam dibuka, karena pada dasarnya itu kan jabatan saya di sementara. Bahkan seorang Abang Ijo itu bukan anak orang kaya, bukan anak bangsawan, tidak punya warisan sawah, tanah yang luas, tapi hari ini Abang Ijo bisa berdiri di depan hadapan ibu bapak yang saya hormati. Nah, dikala hari ini saya dipercaya jadi pemimpin di Purwakarta, tidak melihat dia siapa, agamanya apa, sukunya apa, tapi selama rekan-rekan atau bapak ibu ada di Purwakarta, jangan sungkan-sungkan. Abang Ijo walaupun masih muda, tapi Abang Ijo ini bangga di mana seorang anak petani, bukan anak orang kaya, bisa berdiri di depan hadapan ibu bapak. Bahkan ibu bapak gak percaya saya pendidikannya apa. Pendidikan saya dulu Pak Bu cuman sampai bahkan bisa nyalon pun paket C. Tapi di dalam perjalanan ternyata masalah mindset kita. Dulu Bang Jo jalan kaki dari Purwakarta ke Surabaya nyampe. Tapi berapa lama? Ibu bapak apalagi dari mana? Dari luar, dari NTT, dari Ambon. Kalau jalan kaki kayaknya nggak, bahkan berenang nggak mungkin nyampe sini. Tapi ternyata Pak, dengan adanya silaturahmi ini, kalau dulu saya sendirian, kalau Bab Desi ada ketua umum, ada Mak Neng, jadi sampai ke sini gak usah berenang, gak usah jalan kaki untuk menuju cita-cita Bab Desi ini. Ada ketua umum yang siap memfasilitasi. Wah, ini paham nih panitia. Iya Bu. Ibu bapak yang saya hormati, tak menahan suruh nyanyi pun enak ini. Dari tadi. Ibu bapak yang saya hormati, balik lagi kita membahas tentang Astra Cita Presiden. Kita BPD punya tanggung jawab besar, menjadi inspektorat, jadi pengawas. Bahkan yang saya cermati, saya pahami selama 1 tahun menjabat, banyak program dari pusat, banyak bantuan dari pusat, tapi pada dasarnya realisasi kepada masyarakat kebanyakan tidak tepat sasaran. Saya mau Bab Desi menjadi garda utama. Bagaimana caranya ke depan desa-desa menjadi desa yang mandiri. Astra Cita Presiden membahas tentang masalah ketahanan pangan. Bagaimana ketahanan pangan ini menciptakan jadi swasembada pangan. Mungkin Bapak Ibu mendengar tentang krisis pangan itu biasa aja, tapi ibu-ibu lebih paham Pak. Sekarang belanja sayuran kebutuhan pokok, apalagi gitu kan tunjangan. Aduh, bingung bahas tunjangan deh. Gak apa-apa lah ya. Yang penting tetap semangat. Saya tadi cerita dengan ketua umum, bagaimana sih Bab Desi ini ke depan. Udahlah kita bahas masalah ekonomi aja. Udah tujuan kita jadi apa? Pengurus di Bab Desi ataupun di desanya masing-masing, niatnya ibadah aja deh. Karena kalau orientasi kita kerja hanya tujuan uang, capek. Jadi hitung-hitungan. Tapi bagaimana ke depan Bab Desi ini bisa menjadikan regenerasi kita yang kuat, berakhlak, ekonominya, kesejahteraannya. Apakah semua itu ada cara? Ada Pak. Makanya tadi Bang Jo, histori Abang Ijo sesingkat mungkin. Abang Ijo anak petani jadi wakil bupati. Bagaimana caranya? Apakah itu mungkin terjadi kepada anak-anak kita atau regenerasi kita? Sangat mungkin. Ini masalah mindset, masalah mentality. Karena hari ini mindset kita tuh instan, gak mau capek. Pasti jadi petani. Pertama mindsetnya kotor, miskin. Ini saya buktinya. Dan mudah-mudahan regenerasi kita, anak-anak kita besok jadi orang yang sukses setelah keluar dari sini. Amin. Tadi saya ceritakan, saya tidak mau membahas tentang pertanian
Dari mulai pertanian cabai, bawang, tomat yang memerlukan mindset keilmuan yang tuntas. Nanti saya bahas next. Makanya saya fondasi ekonomi, contoh BPD. Apalagi gitu Pak Desi punya dewan pembina, langsung kepala KSP yang bisa menjembatani kita ke Kementerian Pertanian, sosial, semuanya bisa. Karena pentingnya berorganisasi, kita harus rubah dulu mindset dan niatnya. Karena rezeki itu dari silaturahmi, dari awal saya bahas. Modal Abang Ijo ini keajaiban Pak. Modal Abang Ijo ini tuh silaturahmi Pak. Bahkan Kepala BPKP RI, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Republik Indonesia, ngobrol sama anak kecil ini, Pak, mendingan gini loh, Bapak kan sekarang sibuk, daripada Bapak gitu kan nanti bingung mau kemana di kala tua, mendingan ke Purwakarta aja Pak. Akhirnya beliau hari ini di Purwakarta bikin masjid, bikin sekolah. Padahal gitu loh, apa yang saya sampaikan waktu saya sebelum jadi wakil bupati hanya menjelaskan, Pak, biasanya kan Bapak sibuk, nanti kalau sudah purna Pak penyakitan loh Pak. Kenapa? Karena Bapak bingung. Bapak biasa dihargai, pintu dibukain, makan dianterin. Setelah Bapak nanti tidak menjabat, Bapak tidak ada yang melayani, bahkan pintu tertutup karena angin, Bapak akan sensitif, disangka ibu marah-marah. Akhirnya beliau hari ini di sini, dan rekan-rekan BPD se-Indonesia bisa silaturahmi ke sini. Ya, bahkan Purwakarta sendiri saya sangat senang apabila beres dari acara ini Bapak Ibu bisa main ke tempat pertanian modern, pertanian konvensional. Mana tahu ini menjadi bekal kita untuk dibawa ke daerahnya masing-masing. Ya. Membahas ekonomi, sebenarnya hal yang mudah dilakukan. Tadi saya bicara sama Mas Ketum, ini boleh ngobrol kayak gini? Boleh nggak? Kalau saya dikasih mic nih nggak baca nih enak. Ini membahas tentang diri saya. Seorang Abang Ijo tidak punya bekal ilmu yang banyak, tidak menguasai ilmu yang banyak. Bang Jo cuma konsisten di pertanian. Seorang Abang Ijo bisa jadi tenaga ahli kementerian di pertanian, bisa jadi asisten wakil menteri hukum dan HAM dan pemasyarakatan. Seorang Abang Ijo mengabdikan dirinya tidak digaji. Dulu Bang Jo pertama kenal sama Dirjen Pas. Bang Jo menjelaskan tentang pertanian, Bang Jo membahas tentang ekonomi, Bang Jo membahas hari ini regenerasi kita terjebak masalah urusan ekonomi. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat di daerahnya masing-masing, kenapa setiap lapas rutan penjara yang di daerah kita kapasitasnya 200, isinya bisa 1000, bisa 500. Bahkan di Purwakarta Bu, Pak, lapas ini tuh kapasitasnya 200 tapi isinya hampir 600 Pak. Pas saya tanya masalahnya apa? Ekonomi Pak. Masalah ekonomi ini penting kita bahas. Masalah pendidikan, kesehatan, stunting. Kalau kita BPD-nya, orang tuanya punya penghasilan, otomatis kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Dikala anak-anak kita sakit, kalau kita punya ekonomi, hal yang mudah untuk membayar ke rumah sakit. Masalah stunting, dasarnya makanan bergizi. Kenapa Pak Presiden sangat optimis bahwa program MBG ini tetap dilanjutkan? Karena hari ini saya melihat langsung Pak, gara-gara kelaparan 3 hari nggak makan Pak, coba aja 3 hari nggak makan, stres Pak. Apalagi sampai seminggu nggak makan Pak, stres. Saya melihat maaf ODGJ, pertama ternyata masalah ekonomi. Pentingnya BPD hadir di tengah masyarakat, menciptakan desa yang mandiri, punya masyarakat yang memang karakternya mau bekerja sama dan bergotong royong. Saya yakin desa-desa yang ada di Indonesia ke depan, kalau memang Pak Desi semangat dan serius menciptakan regenerasi kita yang sukses dan mandiri, Indonesia emas di 2045 akan terjadi Pak. Tadi Bang Jo gini, Ketum, enak loh sekarang Ketum ini, Pak Desi ini, networknya, jaringannya, bahkan pembinanya itu langsung Pak Dudung. Kita sudah punya wadahnya, kita punya orangnya.
soliditasnya sudah terjalin. Gini aja deh, nggak usah bahas cabai, cengkeh, tomat, itu terlalu lama. Mengajarkan nanti step by step. Yang penting hari ini bagaimana, walaupun BPD cuma punya tunjangan 150.000 per bulan, itu mah ibadah. Tapi bagaimana besok BPD ini mandiri, cukup di daerah masing-masing. Setelah hari ini kita menyatakan sikap menjadi anggota Papdesi dengan jaringan yang ada, networking yang ada. Pertama, kita biasakan dulu, cinta dulu. Punya lahan 1000 meter BPD, nggak apa-apa, ya kan? Nanti saya dampingi ketum menyampaikan ke Kementerian Pertanian bagaimana caranya Papdesi punya bantuan bibit hortikultura. Itu aja dulu, ya, cinta aja dulu. Pertama, kenapa Bang Jo membahas tentang kangkung, membahas tentang horti yang mudah ditanam seperti bayam. Pertama, cara pengolahan lahan itu beda dengan cara pengolahan lahan sayuran lainnya. Kangkung hanya diperlukan satu, bebas dari gulma rumputnya, kedua hanya ditaburi pupuk organik, kambing, kotoran sapi atau yang lainnya. Setelah itu beda dengan tanaman lainnya. Setelah itu lanjut bibitnya ditabur, hanya disiram pagi dan sore, dan 23 hari bisa panen. Saya berinovasi di Purwakarta. Di sisi lain, Purwakarta ini adalah kawasan industri di mana masyarakatnya mayoritas kerja di perusahaan. Hari ini ada sekian ratus ribu anak-anak yang kerja di pabrik, tapi masih ada 70.000 pengangguran di Purwakarta. Bagaimana caranya pengangguran ini bisa terangkat? Saya datang Pak, karena tadi masyarakat saya sudah ajarkan pertanian di mana 1 bulan 23 hari bisa panen. Saya datang ke pabrik-pabrik jadi marketing. Contoh di sini ada salah satu perusahaan metro. Perusahaan metro ini tuh punya karyawan 8.000. Saya datang Pak Wakil Bupati ke perusahaan. Bos, saya minta tolong. Masyarakat hari ini, khususnya masyarakat Purwakarta, sebagian kerja di perusahaan. Tapi masih ada masyarakat saya jadi pengangguran dan bingung mau kerja di mana. Bisa nggak bantu saya? Bantu gimana Pak Wabu? Karyawan bos tuh kan ada 8.000, bisa nggak ini menjadi program di mana masyarakat saya yang beruntung punya gaji tiap bulan mengeluarkan uang 2.000 saja tiap hari Senin dan Selasa, atau hari Senin dan Jumat, cuma 2.000 saja. Maksudnya dimintain uangnya langsung Pak Wabu? Bukan. Karena memang hari ini saya sebagai wakil bupati punya tanggung jawab besar bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Bahkan cita presiden bagaimana ketahanan pangan ini, krisis pangan ini ke depan bisa diatasi. Saya mau memulai dari Purwakarta dengan cara mengeluarkan 2.000 saja, ya kan? Masyarakat yang hari beruntung kerja di perusahaan sudah ibadah, membantu petani, membantu meningkatkan ekonomi. 2.000 gak usah banyak-banyak. Tapi kan kalinya 8.000. Kalau kali 8.000 saja hari Senin sudah 16 juta. Terus bagaimana konsep bisnis ini? Konsep bisnis ini, ilmu ekonomi ini tuh bagaimana kualitasnya sama, ya toh? Harganya lebih murah, pasti menang. Di pasar kangkung dan bayam segede gini 5.000, tapi sampaikan ke masyarakat yang kerja di pabrik, kualitas sama, kuantitas sama, harga 2.000 Pak. Setelah disampaikan, ternyata antusias karyawan dari 8.000 ini yang tadinya hanya satu ikat saja, saya memohon Pak, itu 2 ikat, 5 ikat karena murah. Karena uang 2.000 ini dianggap sepele, tidak ada artinya. Tapi ternyata dengan program ini, uang 2.000 ini, masyarakat terjangkau, terjadi swasembada pangan, di mana harapan presiden dari mulai petani langsung direct ke konsumen, memutus mata rantai dari tengkulak, bandar, pasar induk, pasar konvensional ke masyarakat lagi. Itu yang membuat mahal. Besok BPD bagaimana caranya motivasi ini? Ternyata uang 2.000 ini bisa menghidupkan ratusan orang. Hari Senin saja kalau kali 2 ikat 32 juta, dalam seminggu 60 juta, satu perusahaan aja sudah 120 juta lebih. Itu baru satu perusahaan. Ini kita bahas sampai tuntas buat bekal ya. Itu baru perusahaan, belum kantor-kantor, belum Pemda Pak. Pemda Purwakarta Pak
ngegaji pegawai itu hampir 1 T setahun. 1 T loh. Kita bisa koordinasi di daerah, dari mulai guru, ASN, P3K. Program ini disampaikan ke bupati atau wali kotanya masing-masing. Bapak Ibu, saya BPD. Hari ini saya perjuangkan nasib masyarakat kami di desa yang memang hari ini kami jauh dari peradaban. Tidak ada kawasan industri, tidak ada kantor-kantor hari ini yang menerima anak-anak kami di desa. Tapi kami BPD hari ini menciptakan anak-anak kami bertani. Kami hanya butuh bantuan dengan cara ibu bapak membeli kangkung kami hanya 2.000 saja dan besar sudah membantu kami, sudah menyelamatkan anak kami, sudah meningkatkan ekonomi desa kami. Apakah pembahasan ini cukup di kangkung dibayar? Tidak. Itu belum kantor-kantor membahas tentang perputaran ekonomi. Sebenarnya ekonomi itu tuh bukan di luar atau di mana, ada di diri kita masing-masing BPD. Bayangin tunjangan bapak 150.000 bisa per bulan, tapi bapak masih hidup. Itu pertanyaannya. Bahkan BPD yang punya tunjangan 150.000, tapi pengeluaran sehari bisa 100.000, benar? Hah? Coba BPD ini satu kabupaten, gabung, catat datanya. Keperluan ibu-ibu yang di desa, ibu perlu apa? Perlu garam, perlu sayuran. Di kami lebih murah loh, apalagi sayuran kami langsung ditanam langsung, jadi harganya gak lewat siapa-siapa, lebih murah. Kayaknya dengan sistem itu bisa berjalan. Itu baru membahas tentang pertanian konvensional, Pak. Belum membahas cap, belum membahas apapun. Nah, nanti pulang dari sini setelah beres acara, saya undang teman-teman untuk melihat langsung pertanian modern yang dimana Bapak Ibu tidak perlu kotor-kotoran tapi punya penghasilan. Ada dari mulai melon harga 30.000, 50.000, bahkan ada yang sampai 2 juta 1 kilo. Dan Bapak Ibu setelah beres acara yang mau main, saya membuka ruang untuk semuanya, untuk bekal ilmu nanti pulang ke daerah-daerahnya. Bahkan nomor HP saya silakan dicatat. Ke depan bisa diskusi langsung bagaimana kita belajar pertanian dari hulu sampai ke hilir, dari mulai menanam, merawat, membuahkan, dan menjual. Karena pada dasarnya bisnis itu, Pak, pertama adalah jaminan pasar. Negara kita tuh negara agraris, tongkat kayu jadi tanaman, tapi permasalahan adalah jaminan pasar. Nah, bagaimana jaminan pasar di setiap daerah, apalagi yang di Papua, di mana? Apakah Bang Jo yang di Ambon bisa dengan program ini? Saya yakinkan bisa. Ya, saya yakinkan bisa. BPD terus hadir untuk masyarakat, dan BPD se-Indonesia menjadi benteng utama mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja, lebih lengkapnya nanti bisa silaturahmi langsung, bisa WA langsung, karena saya mau punya saudara se-Indonesia. Jadi nomor HP saya boleh dicatat. Silakan dicatat, silakan dicatat. Ini nomor asli saya dan saya langsung yang menjawab supaya lebih lengkapnya ya. Coba dicatat bagi teman-teman yang mau ya. Nomor WA saya 0811 4560 7676. Sekali lagi 0811 4560 7676. Jadi nanti lebih lengkapnya bisa WA langsung. Jadi saya terlalu lama di sini, nanti takut masih ada acara lain, Bapak. Intinya saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat komitmen pengabdian, serta meningkatkan kapasitas seluruh anggota BPD dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun sikap. Abang Ijo mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.